lower bracket game yang ketiga, Bigetron Alpha versus Alter Ego Esports yang akan dipandu oleh Impostor Profesor. Dan ini menjadi menarik karena Poviusnya dan juga draft yang lainnya itu dari Bigetron Alpha mirip banget sama Blacklist International. Sedangkan dalam bahaya tentu pada terakhir dia coba digigitin sama seorang Kupa, tapi ternyata matnya benar-benar di cover sama Rafaela, membuat dia nggak bisa ter-take down. Dan kali ini El Nino yang malah dalam bahaya karena sebenarnya sisa satu bar darah terakhir juga. Cover roamer sih. Iya, Rasinya pun harus bolak-balik nge-cover karena El Nino dulu. Jadi dua, iya bener nih, 1-2-2 untuk formasi awalnya, Be. Iya. Dimana ini bakal ditempel banget yang namanya pergerakan dari Bigetron Alpha biar mereka nggak bisa bermain agresif, karena Beatrix mau gimana pun di early game dia sangat lemah di laning phase, makanya dia harus ditemenin, dia harus di cover. Ya, dia nggak punya banyak escape ability kan, dan lompatannya pun nggak sejauh itu untuk kabur dari kejaran teman-teman dari Bigetron Alpha. Itu yang ngebuat Beatrix mungkin untuk early game harus ditemenin dulu kalau sampai dia melihat lawan di lane-nya itu agresif, seperti contohnya adalah Lunox. Dan dari area top lane juga Ripo beserta Pai masih terjadi 1v1 situation aja dari kedua tim. Seperti biasa ya, Esmeralda selalu bisa berhasil menzoning, tapi first blood berhasil didapatkan oleh Lancelot Celiboy di area bottom lane. Ini dia aku takutkan ketika ada Lancelot tadi, Rafaelanya bakal langsung di aim, dan Lunox juga merupakan hero yang sangat squishy. Kalau seandainya ada kehadiran dari Lancelot bakal bisa langsung through the minion dan bahkan hero untuk melewati semua obstacle yang ada dari Bigetron Alpha hanya untuk mendekati hero-hero backline. Contohnya kayak Matt, Rainbow, ataupun nanti menuju ke arah Rafaelanya Henki. Tapi Turtle juga udah mulai dihajar sama Sally Boy. Meanwhile in the bottom lane juga terjadi, tetap benar-benar ditempel sama seorang Rasi. Dia nggak mau ngelepas Beatrix ya, walaupun digangguin sama seorang Ripo, masih dilepas-lepatin. Ternyata dicuri sama Fire Missile yang dimiliki oleh Branzet dan juga Retribution. Yes, dan bahkan kali ini masih bisa dihindari dengan Tonro. Satu Retribution Warkop terjadi di bagian Turtle yang pertama, dan bahkan Branz hadir tiba-tiba sudah mulai mendapatkan level 5 dan bahkan Kramer yang cukup mahal. Ini membuat pergerakan dari Bigetron Alpha makin lebih optimal ketika mereka ingin bermain agresif sejak awal, dan Bigetron Alpha mendapatkan early advantage walaupun Alter Ego Esports yang mendapatkan first bloodnya, tapi Super Rainbow sudah melihat di sana ada Kupa dan bahkan trapnya sudah mulai dihadang terlebih dahulu. Gimana Be? Gimana Padang Kupa kan sampai hafal suaranya Vader Airstrike di area mid lane menuju ke arah seorang Rainbow. Darahnya tersisa setengah bar darah, tapi dia masih bisa selamat. Udil melakukan hal tersebut untuk mengusir raja, tapi Ninggu di sini langsung ditembak, di take down begitu saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan tadi ada satu buah momen yang hampir saja mendapatkan point kill terhadap bocah pistol, ternyata gak dapat. Terus digunakan, masih ada Rush Umbrella Flea. Flame Shot nggak connect, tapi kali ini Branz dalam ancaman di sendirian. Last defensif dan hati-hati Branz. Dia tidak boleh menggunakan Last Insanity asal-asalan karena dia adalah jungler. Ini terjadi perbedaan movement ya. Kalau kita lihat Black International, Rafaelanya selalu nempelin ke arah Wise kan. Oh my goodness, nempelin Wise. Tapi kalau di sini Rafaela lebih mencoba untuk nempelin Lunox dulu biar bisa dikontes 2 lawan 2 yang terjadi di area bottom lane. Dan itu ini dia perbedaannya kok yang sebenarnya pengen banget aku bahas. Karena apa? Karena jarang ada orang yang memainkan cover roamer untuk di ranked Q. Dan kali ini lihat Sally Boy langsung mencoba menghindar, flick out ke arah belakang. Mat dalam ancaman, Kasus sudah digunakan, tapi Order Brilliance masih dia tahan. Apa jawaban dari menahan Order Brilliance? Apakah dia masih mau team fight kali ini? Sepertinya gitu, karena menurut dia kayak ini masih belum worth it untuk dibuang resource yang dimiliki sama dia. Kayak dia gak bakal ke take down, dia bakal mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba kiting, siapa tahu bisa dibalikin. Tapi ketahuan sama Kagura. Sally Boy mau tidak maupun harus menggunakan punchernya untuk mundur ke arah belakang karena burst dari ini yang overturn membuat Sally Boy kehilangan hampir setengah darah. Dan hampir kita lihat di menit yang keempat sama-sama melakukan blocking minion dari kedua belah EXP laner. Turtle coba untuk mulai di setup terlebih dahulu. El Nino mencoba untuk memaksimalkan potensinya, di cover abis-abisan banget sama seorang Rasi. Ini dia roamer cover dan bahkan Vader Airstrike dari Udil mencoba untuk men-setup ke semua laningnya. Dan Retribution lagi ternyata lagi-lagi menjadi Warkop. Tapi di sini Ripo terus menjadi lompat-lompat mengejar ke arah Sally Boy. Dia belum mau pulang, tapi dia flick out ke arah belakang untuk menghindari teman-teman dari Alter Ego Esports juga. Itu bakal terlalu komit. Berat banget. Dan lihat bagaimana zoning out kali ini terjadi di bagian jungle. Dan Alter Ego Esports tidak boleh kemakan source lagi karena Mat Branz
bakal membuka potensi di bagian gold lane untuk didapatkan turretnya secepat mungkin karena El Nino kali ini sudah zoning out terlebih dahulu di bagian sana Turtle tadi dan dipaksa untuk pulang. Turtle turret hilang satu persatu dari Alter Ego Esports. 2 Turtle bahkan sudah hilang source-nya. Apalagi Alter Ego Esports gak bisa melakukan mirroring di area top lane-nya ya. Mau tidak mau dia sangat-sangat kerugian. Dan dari sisi gold pun udah mulai terlihat beda hampir di 2000 gold, 1700 gold. Dan ini menjadi keuntungan untuk teman-teman Bigetron Alpha di early game. Sebentar lagi kita juga bakal memasuki middle game di mana Bigetron Alpha harusnya bakal lebih aktif lagi untuk melakukan inovasi. Tapi mereka bertukar buff dari Branzet. Walaupun dia berhasil mengamankan orange buff-nya, Shelly Boy berhasil juga mendapatkan purple buff. Ya, dan kali ini kalau ngomongin masalah orange buff emang lebih mengerikan di arah Xbox karena akan ada slow effect. Dan bagaimana pergerakan di arah top lane, baku hantam yang tentu tidak akan ada habisnya. Ripo, Pai akan saling bertemu dan hanya saling bertukar absorb saja, tapi itu adalah bait. Hadir Brands di depan, Pai dibakar, coba untuk Holy Baptism tapi tidak ada target yang kena. Sementara di sisi lain di arah mid lane, Alter Ego Esports coba untuk memberikan pressure ke arah Rainbow. Bisa nggak sih sebenarnya Rainbow ini bakal langsung dibahas walaupun dia punya escape ability Ratio Umbrella. Nanti kalau bertiga kayak gini, mencoba untuk langsung dipancer, mencoba untuk langsung dihajar habis-habisan, tapi dari Rainbow untuk dive in ke arah belakang Bigetron Alpha. Yes, dan kali ini malah Bigetron Alpha mencoba untuk bermain agak agresif. Udil coba untuk setup terlebih dahulu di bagian mid lane turret. Masih ditahan, belum mengeluarkan satu buah Feather Airstrike. Tapi ini diincar, mungkin ada Pai. Ripo perlahan-lahan mencoba untuk memainkan clear wave minionnya di sisi lain. Lihat El Nino coba untuk counter setup mirroring apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter juga, dan Bigetron Alpha dipaksa untuk matnya mengeluarkan flick out, dan untuk 2 menit ke depan sampai dengan menit yang ke-11 tidak akan ada flicker bagi mat. Waduh, ini dari ke arah siapa? Ini ya Brands ya. Dia udah mulai pede nih untuk maju ke arah depan. Ditambah lagi dia udah punya buff Turtle, Viraga Armor. Ya bentar lagi kalau sana team fight dia bakal jadi frontliner. Padahal dia adalah jungler. Ini adalah keuntungan dari hero-hero fighter yang dijadikan jungler, di mana bakal sustain yang ada di depan sana. Terutama dia udah punya immortality dan Celibonya baru aja ketahuan yang lagi ngumpet. Bahkan tidak terasa sama sekali ke arah badan Viraga Armor dari Brands-nya. Cukup PR untuk menumbangkan Brands. Tapi memang Alter Ego Esports winning conditionnya itu bukan ada di Brands, tapi ada di bagian backline-nya. Matt dan juga Rainbow ya. Matt juga dengan Lunox-nya ini yang bakal diincar sama seorang Shelly Boy. Walaupun beresiko banget bagi Shelly Boy kalau dilompat ke belakang, ternyata Ripo-nya pun langsung lompat ke arah dia. Dan di arah top lane, Pai mencoba untuk melakukan defensive sendirian, dan di mid lane pun Rainbow dikejar-kejar sama seorang Shelly Boy, digigitin dengan Alpha Wolf Form-nya. Ini yang komportannya nggak berhasil menyamakan dirinya, dan Rainbow pun harus ditumbangkan. Ya, sementara di sisi setup lain 4 melawan 5 ini akan menjadi keuntungan bagi Alter Ego Esports. Mereka harus mundur terlebih dahulu nyari darah dan mungkin akan melakukan setup Lord karena ada El Nino. Tapi 1 menit lagi sebelum Enhance Lord sepertinya bakal ditahan terlebih dahulu, dan Alter Ego Esports akan memilih untuk melakukan farming agar lebih ahead dari segi item dan EXP. Kalau seandainya dari Alter Ego Esports setup Lord sekarang mungkin bakal terlalu beresiko karena balik lagi Brands dia memiliki di match last Insanity area of effect yang bakal ngeburst banget ketika meledak, terutama ada Retribution juga dipegang sama Brands, ngebuat nanti bakal bisa tercuri dari Lordnya. Ya, tapi untuk masuk ke dalam backline dari Alter Ego Esports, Bigetron Alpha memiliki PR yang sangat amat banyak. Bahkan matnya tidak mendapatkan movement yang bebas ketika berhadapan dengan bottom lanernya, itu adalah El Nino. Gold laner yang sangat menarik, flame shot, triple flame shot bahkan digunakan begitu saja oleh Udil. Udil mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada order. Bahkan flame shot balasan, flame shot dibalas dengan flame shot, kali ini Udil harus menumbangkan di bagian jungle. Itu flame shotnya gila, on point banget, ngebuat satu hero high ground. Jadi dimiliki sama Alter Ego Esports take down, dan Pai mencoba dikepung sama 2 hero sekaligus. Darkening langsung dilepaskan walaupun adanya Failing Star Moon, tapi dari Pai mencoba untuk mundur ke arah belakang, dan Shelly Boy siap untuk mencoba nge-bake up. Pai mencoba untuk memancing ke arah kanan, tapi Fatal Execution masih ada Brilliance of War
order untuk menghindari damage follow up dari teman-teman Alter Ego Esports. Tapi Dari di sisi arah lain, Yap, iya. Identify juga dibakar-bakar dengan Fire Snake yang mencoba untuk mundur ke arah belakang. Rashid pun terus dilompati oleh seorang Ripo. Last Insanity, apakah bakal connect? Ternyata belum ada hero yang connect untuk Alter Ego Esports. Dan mereka kalau mau ngelord ini agak cukup greedy dari pikiran Alpha karena mereka terlalu nge-buying time lama banget. Namun ternyata masih mau bersihkan sudah mendapatkan lord yang pertama. Ditarik ulur Pai pun hadir kali ini memberikan efek slow ke arah depan sana, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Falling Star Moon for defensive, tapi pikiran Alpha mereka harus pulang. Gak ada mana. Feather Airstrike di cancel. Ternyata buying time Rainbow Execution. Oh wow, sakit banget ke depan. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi Alter Ego benar-benar menarik ulur permainan dari Bigetron Alpha sehingga Bigetron Alpha dipaksa untuk pulang dan langsung nge-regen HP-nya lagi. Tapi di sisi lain Alter Ego mereka memanfaatkan hal tersebut, dipaksa. Mereka punya DPS, mereka punya damage, mereka punya semua dengan Retribution. Tapi kali ini lihat bagaimana Venom Execution ditambah dengan Retribution lagi. Diamankan Lordnya kali ini. Ripo tidak memiliki jalan pulang, langsung hilang begitu saja. Sudah bisa diambil oleh seorang Pai dan 4 versus 5 untuk beberapa detik ke depan. 30 detik tanpa Ripo di team fight barusan. Tanpa adanya Ripo, maka nggak ada hero yang bakal ngeselin untuk dive in, loncat ke tengah-tengah dari Alter Ego Support. Tapi dari Bigetron Alpha mereka nggak mau ngasih kendor kadang ngelihat minion gerobak yang masuk di area mid lane, mencoba untuk masuk dan dapat outer middle turretnya. Tapi langsung di fight execution begitu saja menuju ke arah Brans, walaupun nggak connect. Virag Armor yang masih ada, masih belum pecah, tapi mulai digigitin begitu aja. Dan kali ini malah ternyata Lunox yang harus ditumbangkan. Feather Airstrike dan tambah lagi Falling Star menuju ke arah seorang Brans. Brans yang Polymorph tadinya pecah, ditungguin Virag Armor untuk defense menuju ke arah belakang. Flame shot dari seorang Udil, untungnya masih belum membuahkan Happy New Year. Timing yang hampir tepat didapatkan lalu, tapi ternyata belum bisa mendapatkan momen dan target yang connect ke arah Brans. Kali ini mencoba untuk setup lagi ke bagian inhibitor bagian mid lane, coba untuk berjoget-joget Pai-nya, coba untuk perlahan-lahan memaksa dari El Nino. Tapi di arah bottom lane sudah hilang satu inhibitor turret dan bakal langsung terekspos dari base-nya. Feather Strike connect ke arah 2 hero, 3 bahkan mencoba untuk mengusir semua teman-teman dari Bigetron Alpha. Dibakar lagi sama Brans-nya. Ingat dia punya high ground defense yang cukup tinggi. Namun untuk counter setup kali ini mencoba untuk mengincarkan Rasinya, mencoba untuk bertahan flick out, digunakan langsung Insanity, langsung tumbas 1, mencoba untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi Bigetron Alpha sepertinya hanya menculik Rasi karena mereka masih bisa melakukan defense saat ini. Semua target yang dimiliki oleh Bigetron Alpha harus ompong. Walaupun dia berhasil nge-take down seorang Rasi, tapi dari Alter Ego Esports 4 orang hero masih bisa selamat. Kalau kita lihat dari segi itemnya, Clock of Destiny ditambah Lightning Truncheon plus Genius One udah diamanin sama Udil, itu yang ngebuat dia sakit banget. Sedangkan kalau dari seorang Jelly Boy, kita udah ada Blade of Despair, War X, Endless Beta, dan dia udah ada 2 Legion Sword yang bakal menuju ke arah Blade of Despair. Dan aku entah kenapa lebih fokus sama itemnya El Nino. Item favoritku, Apa tuh? Magic Blade. Magic Blade. Why? Item seharga 1.300 yang mampu untuk memberikan absorb damage setara dengan Athena Shield. Walaupun dia tidak setinggi Athena Shield dari magic resistance-nya, tapi dia punya damage juga. Jadi sangat berkesinambungan oleh El Nino. Dan Rose Gold Meteor adalah Baru jawaban diamankan. ketika Demon Hunter Sword memang tidak memiliki lifesteal yang tinggi. Apalagi burst damage nantinya dari Rainbow beserta Might itu bakal pedes banget. Dan El Nino yang menjadi target utama dari teman-teman Bigetron Alpha. Oh, Bigetron Alpha, they are trying. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah momentum di bagian bottom lane, mendapatkan inner turret dan mereka bakal pulang terlebih dahulu. Tadi langsung dicoba di backdoor ya. Dihajar Ada minion tadi, ada minion. Ada minion tapi mereka langsung all out gitu dan langsung kabur kan. Push-nya benar-benar maksa. Informasi yang dimiliki sama Bigetron Alpha juga tadi kan ngeliat Alter Ego ada di tengah. Kelihatan kan dengan adanya minion itu yang ngebuat mereka pede untuk dapetin satu inner bottom turretnya dan mereka langsung mundur ke arah belakang. Apa yang bisa membuat Bigetron Alpha menjadi winning condition? Harus ngapain mereka? Mereka harus ngincar ke Farsha sih jawabannya. Farsha dari seorang Udil. Farsha Udil ini yang benar-benar nge-cover semuanya. Dia punya Feather Airstrike, dia bisa nge-cover Jelly Boy, dia bisa nge-cover El Nino. Gak berarti kemungkinan Pai juga. Karena Pai juga belum tumbang untuk di 16 menit game in kita. Jelly Boy juga mendapatkan privilege yang sama. Belum di shutdown sama sekali. Tapi Jelly Boy mencoba untuk backstep terlebih dahulu, langsung gak dikasih pulang. Jelly Boy mencoba untuk menseringan terlebih dahulu 4 hero hadir. Kali ini bahkan ada Feather Airstrike, kena 2 Rainbow Scarlet begitu saja, mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Langsung ada Throne Rose dan bahkan langsung ada satu Order Billions. Tidak ada escape mechanism lagi. Phantom Execution didapatkan Throne Rose ya. Mas Winter kayak itu bang
Mat juga harus tumbang. Dan sementara itu Bras dikasih efek slow begitu saja. Pai mencoba untuk berdansa di depan sana mengambil harus saja bisa terlalu tinggi. Minion mencoba untuk masuk perlahan-lahan. Trigois bermasuk mendapatkan satu ball wave yang terekspos begitu saja. Report Phantom Execution Feather Air Strike. For Bigetron Alpha harus tumbang